Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Mari kita mulai. Di episode kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan keuntungan atau mendapatkan cuan melalui dividen investing. Oke, beberapa emiten saham yang hari ini saya akan bahas adalah Mandiri, BNI, Sampurna, BJBR, BCTM, dan Telkom. Dan saya juga ingin berbagi tips kepada para investor untuk bagaimana sih caranya mengendalikan emosi saat harga IHSG ini tidak menentu. Di saat IHSG amplas, jangan kejebak dengan panic selling. Oke, kita langsung mulai. Ini adalah bentuk graf pergerakan IHSG hari ini. Saya ambil pada tanggal 1 Desember. Kita lihat pergerakan IHSG seperti ini. Nah, IHSG ini kemarin baru terjadi koreksi begitu tajam ya. Kemarin IHSG hampir turun sebanyak 3%. Lalu pada pagi hari mereka sempat naik dan kembali menukik turun dan terkoreksi ke bawah. Nah, bagi para investor yang misalnya baru mengambil posisi, pas melihat graf seperti ini, kebanyakan investor panik. Aduh, udah ambil posisi nih, tapi kok tiba-tiba langsung rugi, floating loss-nya besar banget. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa yang terjadi setelah jam 10.50 ini, di saat harga IHSG di 5.600. Kalau kita lihat harga IHSG balik kembali ke atas, ya IHSG habis menyentuh harga sekitar 5.600, balik langsung naik. Nah, setelah jam siang, IHSG kembali naik dan sehingga IHSG ditutup di harga 5.709. Nah, ini apa yang terjadi di saat ini? Di jam 10 ini ya. Mari kita lihat. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu ingat kalau jangan kejebak dengan gangguan seperti ini. Nah, ada yang menyebabkan kenapa tiba-tiba IHSG ini bisa langsung menukik ke bawah ya atau terkoreksi dalam waktu yang sangat singkat. Ini yang kita sebut sebagai distraction. Jadi di berita hari ini saya kutip dari CNBC, Kompas, Tribun, Tempo dan juga CNN Indonesia. Banyak sekali hari ini berita-berita mempunyai headline breaking news yang sama. Coba tebak bagi kalian yang belum tahu apa berita hari ini. Mengapa semua media meliput berita yang sama? Jadi yang belum tahu, mari kita lihat apa sih berita yang mereka liput. Gubernur Anies Baswedan positif COVID-19. Oke, semuanya sama, Pak. Anies Baswedan positif COVID. Jadi breaking news hari ini adalah Gubernur kita DKI Jakarta Anies Baswedan positif kena COVID. Ya guys, ini adalah berita hari ini yang cukup menggempar ya. Banyak sekali mendengarkan berita ini pas jam 10 pagi ini. Itu yang menyebabkan orang menjadi panik. Nah, bahkan mungkin investor asing juga mendengarkan berita ini. Waduh, Gubernur Jakarta terkena COVID nih, harus bagaimana? Banyak sekali yang bimbang atau tidak tahu harus berbuat apa. Nah, bagi para investor yang sudah mengerti, jangan terpengaruh oleh noise atau distraction seperti ini ya, karena berita seperti ini biasa dimanfaatkan bagi para bandar. Jadi saya ambil berita dari CNN-nya Amerika, ini berita mengenai Trump kena COVID. Tahukah Anda bahwa Presiden Amerika Donald Trump pada tanggal Oktober 2, 2020, pas hari Jumat ini, dia terkena COVID bersama istrinya. Bayangin pimpinan negara itu terkena COVID. Lalu dengan berita seperti ini, apa sih kira-kira dampaknya ke indeks Amerika? Mari kita lihat efek dari berita Trump kena COVID. Ini pas tanggal 2 Oktober 2020. Ingat ya, pas bulan Oktober, Amerika itu lagi di masa-masa election. Jadi masih belum tahu nih, kira-kira bakal Trump yang menang atau Biden. Di saat itu masih banyak ketidakpastian. Nah, apalagi di tanggal 2 Oktober diinfoin bahwa Trump itu kena COVID. Nah, ini lihat, S&P 500 langsung turun ke bawah. Nah, bagi para investor yang baru masuk posisi ke dalam saham, melihat berita seperti ini pasti merasa khawatir. Harus bagaimana sih ke depannya? Apakah saya harus lepas nih karena saya salah ambil langkah? Pas Trump kena COVID, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi banyak sekali ketidakpastian. Nah, apa yang terjadi dengan harga S&P 500? Kita lihat S&P 500 tetap kembali naik. Ini artinya apa? Tidak sesuatu berita yang dahsyat seperti presiden atau pimpinan negara terkena COVID itu langsung bisa menghancurkan harga saham. Itu tidak pasti. Jadi, bagi para investor yang sudah mempunyai posisi atau baru saja mengambil posisi, tidak harus langsung panik setelah mendengar berita ini. Jadi kita bisa langsung saja bandingin Trump aja yang pimpinan negara itu terkena COVID tidak mengakibatkan penurunan S&P 500. Nah, bagi kita yang gubernur kita Anies Baswedan terkena COVID belum tentu langsung menghancurkan harga IHSG. Oke, jadi kita harus menjadi smart investor ya. Jika mendengarkan atau mendapatkan berita, jangan langsung react atau bertindak. Kita harus kaji dulu apa sih yang terjadi. Oke, tadi itu adalah tips dari saya. Bagaimana cara kita sebagai investor itu harus mengendalikan emosi. Jangan langsung gegabah atau tergopoh-gopoh ya saat mengambil keputusan. Harus tenang.
Lalu sekarang kita mencari saham-saham apa saja sih yang mempunyai dividen tinggi. Untuk para investor yang belum tahu apa itu dividen investing, jadi mendapatkan untung di saham itu tidak harus selalu bergantung dengan capital gain. Yang dimaksud dengan capital gain adalah membeli harga murah, lalu kita jual pas di harga mahal. Para investor ini juga bisa cuan lewat dividen investing. Nah, dividen investing itu adalah kita mendapatkan hasil keuntungan dari sebuah perusahaan itu. Jadi saat perusahaan mendapatkan profit, kita akan mendapatkan bagian dari profit tersebut. Nah, saham dividen tinggi dan yang relatif aman, ini adalah beberapa emiten saham yang saya rekomendasi dari pribadi ya, yaitu Bank Mandiri, Bank Jabar, Bank Jatim, Bank BNI, Telkom, dan Sampurna. Di saat di video ini dibuat 1 Desember, harga mereka adalah sekian dengan dividen sekian persen. Oke, jadi kenapa saham-saham yang saya tulis ini bisa dianggap aman ya? Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Kita lihat saham Telkom, saham Mandiri, Sampurna, BJBR, BBNI, dan BJTM. Mereka mempunyai sesuatu yang sama, yaitu mereka membagikan dividen setiap tahun secara konsisten. Kita lihat ya dari tahun 2016, ini sebenarnya datanya masih panjang ya, sebelum 2016, tapi saya ambil dari 4 tahun terakhir, 2016 sampai 2019, ini semua perusahaan ini membagi dividen dengan konsisten setiap tahunnya tanpa ada yang gagal. Ini artinya apa? Saat kita ingin melakukan dividen investing, kita akan mengharapkan dividen dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan yang baik adalah perusahaan yang selalu membagi dividennya tepat waktu atau secara konsisten. Bukan yang setelah membagi 1 kali dividen, lalu 3 tahun kemudian tidak pernah bagi dividen. Nah, itu akan agak susah buat kita untuk mendapatkan keuntungan dari dividen. Nah, jadi kalau kita lihat dari ke-6 emiten saham tersebut, kita mendapatkan dividen yang cukup konsisten ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara hitung dividen? Di sini saya cantumkan IDN Financial, ini website di mana tadi saya mendapatkan data sebelumnya. Kita langsung lihat saja ya websitenya ini seperti apa. Oke, ini website IDN Financial. Kita bisa saja langsung masukin kode emiten saham yang ingin kita cari. Saya menggunakan contoh BMRI, Bank Mandiri. Kita klik. Di sini kita ke bagian dividen. Nah, dividen ya, ini bagian dividen. Di sinilah adalah data di mana setiap kali Bank Mandiri melakukan pembagian dividen kepada shareholder-nya, mereka mencatat jumlah dividen yang mereka bagikan. Jadi ini mereka membagikan Rp353 per lembar saham. Jadi kalau hasil dari research di Google, misalnya kalian ke Google lalu klik BMRI, akan tampil graf seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang, dividen yield di sini kan 5,42%. Bagaimana sih sebenarnya pengertian 5,42% ini dari mana? Jadi, jumlah dividen yang kita lihat dari IDN Finansial, di 2019 ini Bank Mandiri membagikan Rp353 per lembar saham. Oke. Dan di tanggal 1 Desember, harga Mandiri itu ada di 6.525. Jadi, angka dividen tadi yang dimana 353 per lembar saham kita bagikan dengan angka 6.500 dikali 100%, muncullah dividen yield-nya. Jadi pas Anda mengetik kode BMRI, contohnya Bank Mandiri, di saat dividen yield tertulis 5,42%, ini artinya apa? Jika Anda mengambil posisi Mandiri di harga 6.500, Anda akan kira-kira mendapatkan dividen yield 5,42% per tahunnya. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagi kalian yang sudah tahu bagaimana cara menghitung dividen yield, sekarang kita bandingin dengan bunga deposito bank. Sekarang saya menggunakan data Bank BCA, di mana kalau misalnya yang di atas ini adalah jumlah bunga deposito yang kita dapatkan. Kalau misalnya ini saya bandingin dengan bunga Bank BCA ya, data ini, jika kalian melakukan deposito di BCA sekarang, Anda mendapatkan bunga 3,25%. Ini sangat kecil ya sekarang guys. Sekarang semua deposito di Indonesia ini mempunyai bank yang sangat kecil. Tapi kalau Anda tidak deposito, coba lihat bunga yang Anda dapatkan. Ini 0,0 loh ya. Harus di atas sekitar 500 juta baru Anda mendapatkan 0,1. Bayangin kalau Anda taruh uang di tabungan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi lebih baik Anda nabung aja di saham dan dapatkan capital gain yang sekitar 5%. Anda taruh uang 1 juta aja sudah mendapatkan 50 ribu. Lumayan kan? Oke, summary video hari ini adalah kita sebagai investor itu sebelum trading atau sebelum investasi harus mempunyai target. Jadi jangan kita ambil posisi dulu baru bingung. Kapan harus dijual, kapan harus tambah posisi atau harus di hold. Tentukan dulu kapan mau ambil take profit. Dengan begitu kita tidak salah langkah. Kalau dengar news langsung kebingungan. Mau ngapain ya istilahnya. Bagi para investor yang tidak ada target dan selalu berganti-ganti di tengah perjalanan investasi,
kebanyakan investor ini akan mengambil salah langkah karena mereka tidak ada trading plan. Investor yang baik bukan cuma tahu kapan harus beli, tetapi kapan harus hold, tambah posisi, dan kapan harus jual. Itu yang membuat seseorang menjadi investor yang baik. Dan yang kedua, kita tidak harus cuma andalkan dengan capital gain untuk cuan di saham. Ada juga yang namanya istilah dividend investing, di mana kita mencari dividennya, bukan capital gain-nya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai uang lebih, Anda depositokan di bank, hanya sekarang mendapatkan bunga sekitar 3% lebih. Tetapi kalau Anda masukin duit Anda ke saham-saham yang membagi dividen lebih dari 3,5%, itu berarti Anda mendapatkan cuan lebih banyak daripada Anda deposito di bank. Ini istilahnya uang Anda akan lebih banyak kalau Anda taruh di saham. Dan ingat, dividend investing itu bukan berarti Anda tidak bisa mendapat capital gain. Anda bisa mendapatkan double keuntungan. Satu dividen investing dan juga capital gain. Oke, terima kasih bagi para investor yang sudah nonton sampai sini. Tolong di like dan di subscribe video ini. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian ya. Supaya mereka juga tidak ikutan panik kalau mendengarkan berita-berita aneh. Atau berita-berita yang spektakuler. Tetap become a great investor. Oke? Happy investing!